Yang nggak perlu presentasi dimatiin dulu itunya, mic-nya dimatiin dulu. Ini yang presentasi Bu Ketua ini. Siap. Mohon izin Pak, untuk absen, untuk presensi atau absen. Nanti dari saya sendiri langsung mengirimkan ke Bapak setiap permata kuliahan. Jadi bisa nanti saya lampirkan lampirannya. Dilanjut aja ya teman-teman untuk mempersingkat waktu karena ini sudah jam 11 menit sampai jam 12 lebih 7 menit berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Suaranya kok kurang jelas ya, Bu Sri? Kenapa? Suaranya agak pecah. Teman-teman yang tidak untuk teman-teman saya mute dulu ya. Untuk teman-teman saya mute dulu semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Nur Ahmad selaku dosen mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan, dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang mengikuti perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tokoh-tokoh Muhammadiyah. Kami dari kelompok 2 itu terdiri dari saya, Sri Gentari, sebagai moderator. Kemudian nanti ada Bapak Iin Gunawan yang akan membantu untuk mempresentasikan materi. Kemudian Bapak Sugiarto dan Bapak Muslim. Ada beberapa rule yang harus kita taati dalam diskusi hari ini. Yang pertama, teman-teman yang tidak untuk sementara materi dipaparkan untuk tidak menyalakan mikrofonnya atau di-mute saja. Yang kedua, untuk pertanyaan itu akan menyesuaikan dengan waktu yang tersisa. Apakah kalau waktunya tersisa dari pemaparan hanya 30 menit, kita batasi hanya 3 pertanyaan saja. Jadi untuk tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian tidak menyela peserta atau audien, tidak menyela pemateri. Itu mungkin untuk rule yang harus ditaati sama teman-teman dalam diskusi hari ini. Kita mulai saja. Bapak Iin Gunawan sudah ready, Pak? Yuk, siap. Ya, Bapak Iin Gunawan, Bapak Muslim, dan Bapak Sugiarto mohon untuk sama-sama kerjasama. Ya, kita mulai saja dengan pemaparan materi tentang tokoh-tokoh kemuhammadiyahan. Silakan Bapak Iin Gunawan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suaranya mati itu. Ya, halo? Ulangi lagi, Pak. Halo? Ya, diulangi lagi, Pak. Mikrofonnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Selamat siang teman-teman mahasiswa dan terutama Bapak Nur sebagai dosen mata kuliah
AIK atau Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang tadi sudah disampaikan, dan saya Iin Gunawan diberi tugas untuk mempresentasikan dengan materi yang diberikan, yaitu mengenal pendiri dan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Kita masuk pada pembahasan di mana tokoh atau pendiri dan tokoh-tokoh Muhammadiyah itu kalau kita klasifikasi menjadi 4 bagian periodisasi. Nah, periodisasi pertama masa awal sebelum kemerdekaan, kemudian periode kedua masa sesudah kemerdekaan dan Orde Lama, dan kemudian ketiga periode Orde Lama sampai Orde Baru, dan yang terakhir adalah masa Orde Baru sampai Reformasi. Tentu tokoh-tokoh yang kami sajikan pada siang hari ini tidak semuanya bisa kami sampaikan karena dibatasi dengan waktu dan lain hal. Maka yang kami sampaikan adalah tokoh-tokoh yang mewakili zaman-zaman atau periode-periode dari masa-masa yang kita sebutkan terdahulu. Yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bicara Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau adalah tokoh sentral, pendiri daripada organisasi Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak akan bisa terpisahkan dengan gerakan-gerakan yang beliau sampaikan, di mana beliau mulai hidup di tengah-tengah keraton, di mana dibesarkan di tengah-tengah sebuah tradisi yang lebih kepada adat istiadat, dan ternyata jiwa beliau berontak, tidak menerima dengan keadaan seperti itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan pada masa kecil beliau oleh orang tuanya diberi nama Muhammad Darwis. Dan luar biasanya di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan ini kalau diruntut daripada sejarah keturunan beliau, di mana beliau itu turunan ke-12 dari salah satu wali yang 9 di Indonesia, yaitu Malik Ibrahim. Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan jiwa yang selalu berontak dengan dihadapkan dalam situasi kondisi masyarakat pada saat itu, di mana muncul sebuah ide, sebuah gagasan, dan itu kemudian di Muhammadiyah disebut dengan istilah pembaharuan. Nah, cita-cita beliau adalah bagaimana mewujudkan, menegakkan dan mewujudkan agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tentu untuk mewujudkan cita-cita besar ini memerlukan sebuah wadah, sebuah organisasi untuk menyatukan sebuah gerakan, menyatukan sebuah cita-cita yang sama. Selanjutnya, langkah-langkah yang beliau lakukan untuk mewujudkan misi beliau dengan pembaharuan Islam di Indonesia, dan pada awalnya di mana gerakan beliau itu hanya seputar di Yogyakarta itu. Dan mungkin Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah terbayang kalau kemudian Muhammadiyah akan menyebar, akan bertahan sampai 1 abad hari ini. Nah, makanya langkah awal yang dilakukan oleh beliau, oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk membuat organisasi Muhammadiyah bisa bertahan lama, bisa eksis dan lain sebagainya, maka yang pertama kali beliau lakukan adalah mendirikan
sebuah sistem pendidikan yang dilembagakan. Tentu pada saat itu adalah sesuatu yang baru, di mana tadi juga diulas oleh teman-teman dari kelompok pertama bahwa sistem pendidikan pada saat itu hanya ada dua yang ternyata dari dua sistem itu membelah kondisi masyarakat pada saat itu, di mana masyarakat yang lebih cenderung dengan darah biru, keraton dan sebagainya, mereka lebih cenderung memilih pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak-pihak penjajah. Sementara umat Islam yang lebih tradisional dengan budaya sarung dan sebagainya lebih memilih dengan sistem pendidikan pondok pesantren. Nah, tentu hal ini kemudian membuat sebuah kegelisahan dalam pemikiran beliau Ahmad Dahlan. Karena memang dilatar belakangi dengan keterpurukan, ketertindasan, kemiskinan yang berkepanjangan, sehingga beliau terus berpikir apa yang mungkin bisa dilakukan sehingga masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya pada saat itu, bisa terbebaskan dari belenggu-belenggu penjajah. Maka setelah beliau bersentuhan, bersinggungan dengan dunia-dunia luar, yang tadi disebut dengan kenapa Muhammadiyah didirikan, dilihat dari dua alasan, baik internal ataupun eksternal, maka setelah bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran pembaharu tokoh-tokoh Islam dunia, Jalaluddin Al-Afghani, Muhammad Rashid Ridho, dan kemudian beliau baca detail, lengkap pemikiran-pemikiran, maka kesimpulannya adalah salah satu hal yang mesti dilakukan oleh beliau dengan organisasi Muhammadiyah adalah memperbaiki sistem atau nilai-nilai pendidikan. Maka 1 tahun sebelum Muhammadiyah didirikan, tepatnya 1911, maka beliau mulai merintis, mendirikan sekolah pertama dan mungkin sekolah yang menjadi acuan di kemudian hari sebagai sekolah modern gitu. Nah, sekolah modern seperti yang kita sekarang ada beberapa banyak istilah, ada yang namanya MBS atau apapun. Nah, tentu di Muhammadiyah itu sudah pertama kali dilakukan terobosannya oleh beliau Ki Haji Ahmad Dahlan, dan sekarang masih bertahan, bercokol, dan mungkin makin lebar, makin luar biasa penyebaran yang diawali dari pendidikan mu'alimin dan mu'alimat di Yogyakarta. Nah, tentu dalam perjalanan dakwah beliau, selama beliau memimpin Muhammadiyah, tentu banyak halangan dan rintangan, mulai dari ancaman pembunuhan, kemudian dikatakan kiai gila, kiai kafir, dan sebagainya. Nah, tetapi hal itu kemudian tidak membuat Kiai Dahlan surut langkahnya untuk terus berjuang, terus melakukan perubahan, terus melakukan pembaharuan di Indonesia pada umumnya. Dan pada akhirnya kita bisa merasakan dan bisa menikmati begitu menyebar luas dari Sabang sampai Merauke, bahkan berdirinya cabang-cabang Muhammadiyah istimewa di luar negeri, itu menunjukkan kalau kehadiran Muhammadiyah bisa diterima, bisa dirasakan, bisa menjadi salah satu solusi, bahkan menjadi salah satu langkah yang bisa dijadikan acuan untuk organisasi-organisasi yang lainnya yang ada di Indonesia. Ya, kemudian yang kedua, terus Ibu Ketua, setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan, kita juga mengenal seorang pendamping yang setia, seorang istri yang setia, berani berkorban, bukan hanya berkorban harta, bukan hanya berkorban jiwa, waktu, bahkan apa yang dia miliki, perasaan tentu, pemikiran, waktu, dan lain sebagainya, itulah muncul pada sosok seorang istri Ki Haji Ahmad Dahlan yang bernama Siti Walidah, dan yang lebih kita kenal dengan sebutan Nyai Ahmad Dahlan. Sosok Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah ini adalah sosok yang banyak menginspirasi terutama kaum perempuan, di mana dari sosok beliaulah muncul sebuah terobosan-terobosan di mana para perempuan itu dituntut atau didorong untuk bisa eksis
tampil ke depan menunjukkan sebuah jati diri seorang perempuan yang tidak hanya perempuan itu bercokol di 3R, dapur, sumur, kasur, tetapi perempuan yang bisa menunjukkan sebuah kesetaraan dalam bidang apapun. Nah, tentu hal ini bukan sesuatu yang mudah, maka beliau awali dalam sebuah perkumpulan wanita-wanita pada saat itu, khususnya di Kauman Yogyakarta, dengan sebuah perkumpulan yang namanya Sopotresno. Nah, Sopotresno itu adalah perkumpulan kajian-kajian, pelatihan-pelatihan, kursus-kursus yang dilakukan oleh beliau, Siti Walidah, khusus bagi para perempuan-perempuan atau wanita-wanita pada masa itu. Nah, dari perkumpulan itulah maka muncullah sebuah ide, muncullah sebuah gagasan, muncullah sebuah keinginan besar dengan sebuah keyakinan bahwa gerakan harus dalam bentuk yang resmi, dalam bentuk yang formal, maka muncullah apa yang disebut dengan Aisyah, di mana Ortom Aisyah ini adalah ortom pendamping bagi Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah diperuntukkan bagi bapak-bapak yang bermuhammadiyah, dan Aisyah adalah bagi istri-istri Muhammadiyah yang ikut aktif dalam gerakan perjuangan Muhammadiyah itu sendiri. Nah, selanjutnya keunikan daripada ketokohan Nyai Ahmad Dahlan dan Ahmad Dahlan ini adalah di mana dua-duanya baik Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun Nyai Ahmad Dahlan pasangan suami istri yang diakui oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional. Dan menurut sepengetahuan saya, tidak ada tokoh yang dijadikan pahlawan di negara kita yang berpasangan suami istri. Mungkin Kiai Haji Ahmad Dahlan lah dan istrinya Nyai Siti Walidah yang kemudian diabadikan karena melihat jasa-jasa beliau berdua begitu besar terhadap Islam dan terhadap bangsa dan negara. Selanjutnya yang ketiga adalah Kiai Haji Mas Mansur. Nah, Kiai Haji Mas Mansur ini seorang tokoh Muhammadiyah yang cerdas, lulusan dari Timur Tengah juga sama. Beliau kemudian lebih dikenal dengan rumusan 12 langkah Muhammadiyah. Diawali dari sebuah pengajian pada bulan Ramadan, kemudian bertanya beliau di tengah-tengah hadirin, beliau bertanya, apakah Muhammadiyah itu? Nah, tentu pertanyaan ini ada dasar atau ada alasan yang bisa melatar belakangi munculnya langkah-langkah dari 12 langkah Muhammadiyah itu. Di mana pada saat itu Muhammadiyah dalam kondisi dan situasi yang kurang begitu baik, kurang begitu solid. Hal ini dilatar belakangi karena banyaknya anggota-anggota Persyarikatan Muhammadiyah yang terlibat dalam politik. Maka 12 langkah Muhammadiyah ini adalah cara bagaimana menanamkan kembali kesadaran para warga Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah tentang gerakan dakwah Islam yang diusung oleh Muhammadiyah. Karena pada prinsipnya dakwah Muhammadiyah itu dilakukan dalam bentuk gerakan. Di antaranya ada 3 gerakan yang kemudian menjadi ciri khas daripada Muhammadiyah sendiri. Dengan kata lain, kalau di Muhammadiyah tidak ada gerakan yang dimaksud, maka kita pastikan Muhammadiyah bakalan mengalami stagnasi, atau dalam bahasa Al-Quran disebut la yamutu wa la yahya. Di mana Muhammadiyah memiliki ciri dari gerakan atau watak dari gerakan sebagai gerakan dakwah, gerakan Islam, gerakan tajdid, gerakan sosial yang tadi telah dibahas oleh teman-teman pada kelompok pertama. Selanjutnya bahwa Kiai Haji Mas Mansur ini terkenal juga dengan istilah dalam kehidupan bertata negara, istilahnya disebut dengan 4 serangkai, di mana beliau bersama-sama dengan Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantoro, dan Mas Mansur itu sendiri. Dan sama seperti tokoh-tokoh pendiri Muhammadiyah di awal tadi seperti Kiai Ahmad Dahlan, Mas Mansur pun juga termasuk salah satu pahlawan nasional. Selanjutnya yang keempat, teman-teman,
kita ada salah satu tokoh Muhammadiyah itu adalah Ki Bagus Hadikusumo. Di mana Ki Bagus Hadikusumo ini kalau diruntut dalam periodisasi masuk pada periode setelah kemerdekaan sampai Orde Lama. Dan kita berbangga karena Ki Bagus Hadikusumo itu salah satu putra terbaik Muhammadiyah selain daripada tokoh-tokoh Muhammadiyah yang lain yang dengan gigihnya, dengan kerasnya memperjuangkan, mempertahankan apa yang telah disepakati dari awal dengan yang disebut Piagam Jakarta. Jadi Ki Bagus Hadikusumo itu adalah orang Muhammadiyah yang berani dengan berbagai macam resiko, sekalipun harus berhadapan-hadapan dengan lawan-lawan politik mungkin pada saat itu. Meskipun pada akhirnya Ki Bagus Hadikusumo merestui apa yang kemudian kita kenal dengan istilah yang sampai sekarang kita kita amini bersama sebagai dasar negara, yaitu Pancasila, dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Di mana Ki Bagus Hadikusumo itu beliau seorang pimpinan di Muhammadiyah yang menjabat dari tahun 1944 sampai 1955. Di sini disebutkan bahwa beliau menjadi anggota BPUPKI dan PPKI, dan tentu anggota BPUPKI dan PPKI ini berhubungan erat dengan masalah politik pada saat itu. Beliau juga kemudian menduduki sebagai ketua Majelis Tabligh di Muhammadiyah pada tahun 1922, kemudian Majelis Tarjih, di mana Majelis Tabligh, Majelis Tarjih adalah sebuah corong di Muhammadiyah yang menyampaikan tentang paham-paham di Muhammadiyah, terutama paham-paham dalam bidang keagamaan. Selanjutnya Ki Bagus Hadikusumo juga beliau pernah menjabat sebagai Wakil Ketua PP Muhammadiyah pada periode tahun 1942. Beliau seorang yang kuat pendirian, terutama dalam mempertahankan Islam, dan salah seorang dari 15 orang yang mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Nah, bahwa Ki Bagus Hadikusumo dalam hal ini bagi kita bisa memberikan sebuah keteladanan, di mana dengan pendirian yang kokoh, pendirian yang kuat, beliau kemudian tidak membuat luntur, tidak membuat beliau kemudian menjadi pecundang. Justru sampai hari ini nama beliau Ki Bagus Hadikusumo harum, terutama di kalangan warga Muhammadiyah atau Persyarikatan Muhammadiyah. Selanjutnya yang kelima. Halo? Yang kelima adalah Jenderal Sudirman. Dulu waktu kita sekolah SD yang belum kita mengenal Muhammadiyah, dalam pelajaran sejarah dulu ada salah satu tokoh yang namanya Jenderal Sudirman. Pada saat itu kita belum tahu kalau ternyata Jenderal Sudirman itu salah satu putra terbaik dari Muhammadiyah. Nah, Jenderal Sudirman yang banyak kita baca dari literatur-literatur berkaitan dengan biografi beliau. Beliau adalah seorang sosok yang secara fisik beliau bukan termasuk orang besar, tapi berbadan kecil, berbadan krempeng. Itu menurut gambaran-gambaran dari para pelaku sejarah yang kita bisa baca dalam berbagai literatur bacaan tentang tokoh-tokoh atau pahlawan-pahlawan revolusi di zaman pada saat itu. Di mana beliau, Ki Haji Ahmad Dahlan, merupakan kader Muhammadiyah dan aktivis salah satu organisasi otonom di Muhammadiyah. Lulusan sekolah guru di Solo tahun 39 dan mengenyam pendidikan militer di Akademi Militer Belanda, menjadi guru dan aktivis Hizbul Baton yang kita kenal sekarang di sekolah-sekolah Muhammadiyah dengan istilah HW. Beliau dikenal sebagai sosok yang disiplin, bertanggung jawab terhadap tugas dan yang diembannya. Bapak TNI, Jenderal Besar yang saleh, pertempuran Ambarawa 12-15 Desember 45, itu salah satu
suatu bukti bahwa ketokohan beliau tidak tergantikan di saat beliau memimpin perang besar yang disebut dengan Perang Ambarawa. Beliau juga sebagai pendiri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan sebagai Panglima Besar pertama di Indonesia. Banyak kisah, banyak cerita yang berhubungan dengan Jenderal Sudirman dan itu bisa kita baca pada literatur yang lain. Selanjutnya Insinyur Soekarno, di mana Insinyur Soekarno ini beliau seorang tokoh atau disebut dengan proklamator Indonesia. Ternyata sosok Insinyur Soekarno yang banyak dilukan oleh masyarakat bangsa kita ini adalah beliau juga memiliki darah Muhammadiyah. Di mana darah Muhammadiyah beliau itu diawali dari beliau banyak berguru dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri. Pada satu ketika beliau dibuang ke Jambi. Nah, di sanalah kemudian beliau mengaktualisasikan dirinya bermuhammadiyah dengan menjabat sebagai Ketua Majelis Pendidikan di Jambi. Dan waktu di sanalah kemudian beliau menikahi seorang perempuan yang kemudian melahirkan generasi-generasi di bangsa Indonesia ini sebagai pemimpin-pemimpin di Indonesia. Salah satunya adalah Ibu Megawati. Dan Insinyur Soekarno ketertarikan dengan Muhammadiyah karena menurut Insinyur Soekarno, Muhammadiyah menampilkan faham Islam yang progresif, yang tidak monoton, yang tidak jumud, sehingga dengan pemahaman itulah Muhammadiyah bisa bertahan, bisa eksis, sehingga bisa bisa menunjukkan jati diri keislaman yang yang sebenar-benarnya. Selanjutnya nomor 7, Kiai Haji Ahmad Badawi. Nah, Kiai Haji Ahmad Badawi ini beliau termasuk salah satu pimpinan di Muhammadiyah yang menjabat dari tahun 1962 sampai 1965. Beliau adalah merupakan putra terbaik, salah satu putra dari Kiai Haji Muhammad Faqih, tokoh yang namanya tercantum dalam struktur Hofbestur atau yang sekarang disebut dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ia adalah salah satu di antara murid-murid pertama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang pertama kali dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1911. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 62-65 tadi, kemudian memasuki masa eksekutif dan legislatif, dan selanjutnya Muhammadiyah terancam bubar karena peran kuat PKI dalam perpolitikan bangsa ini. Namun alhamdulillah Muhammadiyah bisa survive di bawah kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Badawi. Dan yang paling terkenal di masa Kiai Haji Ahmad Badawi ini adalah di mana dengan sebuah ijtihad politiknya bahwa memerangi PKI pada saat itu adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Dan pada masa beliau itulah maka berdirilah sebuah ortom yang namanya IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, pada tanggal 14 Maret 1964 bertepatan dengan 29 Syawal atau 1384 Hijriah. Selanjutnya pada masa kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fakhrudin. Nah, Kiai Haji A.R. Fakhrudin ini kalau kita runtut dari periodisasi kepemimpinan di Muhammadiyah, di mana Pak A.R. Fakhrudin masuk pada periode Orde Baru sampai masa reformasi. Karena beliau mulai menjabat sebagai pimpinan Muhammadiyah itu dari mulai tahun 71 sampai 85, dan satu-satunya tokoh di Muhammadiyah atau pimpinan di Muhammadiyah yang terlama menjabat sebagai ketua pusat pimpinan Muhammadiyah. Di mana Pak A.R. Fakhrudin ini adalah lebih dikenal dengan seorang sosok pemimpin yang jujur, rendah hati, sederhana, bijak, penuh toleransi, berwibawa, penuh kasih sayang dan tegas.
Bahkan pernah kita baca dalam salah satu buku yang dikeluarkan oleh salah satu tokoh dari Muhammadiyah, bahwa dikatakan di sana semasa beliau memimpin Muhammadiyah itu beliau tidak pernah menerima fasilitas apapun dari Muhammadiyah. Beliau berdinas di Muhammadiyah itu hanya menggunakan motor bebek butut katanya. Dan itu sampai beliau selesai menjabat sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah. Keterlibatan Pak R. Fahrudin di Pusat Muhammadiyah membuatnya dipercaya untuk menjadi Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, menjadi Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, selanjutnya menjadi anggota Zawil Qurba Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sampai akhirnya dipercaya memimpin Muhammadiyah hingga dia memimpin selama kurang lebih 22 tahun, dari tahun 1968 sampai 1990. Dan Pak R. Fahrudin meninggal dunia tepatnya pada tanggal 17 Maret 95 di Rumah Sakit Islam Jakarta. Selanjutnya yang ke-9 adalah Profesor Amin Rais. Nah, Profesor Amin Rais ini dalam kehadiran di Muhammadiyah, beliau masuk dalam kategori masa reformasi. Bahkan beliau dijuluki juga sebagai Bapak Reformasi Indonesia. Beliau memimpin Muhammadiyah hanya 3 tahun, dari 1995 sampai 1998. Tidak selesai dalam kepemimpinannya karena pada saat itu beliau mendirikan sebuah partai yang namanya Partai Amanat Nasional. Di mana Pak Amin Rais ini adalah merupakan seorang pemimpin yang cerdas, pemimpin Muhammadiyah sebagai ketua umum lewat Muktamar ke-43 di Banda Aceh. Beliau memimpin gerakan reformasi serta memimpin langkah-langkah tidak populer, yaitu salah satunya dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di mana undang-undang sebelumnya yang kita kenal dan yang kita alami adalah dalam sistem pemilihan presiden. Dulu sebelum diamandemen undang-undang, kita yang namanya memilih presiden itu hanya diwakili oleh anggota dewan terpilih, yaitu Dewan atau DPR. Nah, setelah diamandemen tahun 99 itulah maka sistem pemilu di negara kita kemudian berubah dan dilakukan dengan secara langsung. Pak Amin Rais adalah salah satu pemimpin terpenting di Indonesia modern. Tokoh ini tak sekedar ketua MPR, melainkan juga sebagai lokomotif yang menarik gerbong perubahan Indonesia menuju kehidupan yang benar-benar demokratis dan sejahtera. Dan beliau juga mendapatkan gelar sebagai Bapak Reformasi, sebagai hasil dari perjuangan beliau selama beliau memimpin pergerakan-pergerakan perubahan pada masanya. Selanjutnya tokoh yang terakhir mungkin adalah Haji Abdul Malik Amrullah, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Buya Hamka, di mana tokoh yang satu ini tidak kalah hebat juga dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang lain. Bahkan ketokohan dan kehebatan beliau dikenal juga di negara-negara tetangga kita di ASEAN, seperti di Brunei, di Malaysia, seperti tafsir Al-Azhar yang beliau karang waktu beliau di penjara pada masa Orde Lama, masih dipelajari dan dijadikan sebuah mata kuliah wajib katanya di negeri jiran sana di Malaysia. Di mana Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ini, beliau lahir di Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 17 Februari 1908, dan beliau meninggal di Jakarta 24 Juli 1981 pada usia 73 tahun. Beliau juga sebagai seorang sastrawan, beliau juga sekaligus sebagai ulama, mahir filsafat, dan aktivis politik. Dan tidak hanya cukup di situ, beliau juga merupakan ketua MUI Pusat. Ya, sebagai ketua MUI Pusat yang dijabat oleh beliau, meskipun kemudian beliau harus mengundurkan diri karena selalu bersinggungan dengan penguasa pada saat itu.
Dan beliau tidak pernah menjabat sebagai ketua pimpinan pusat, tetapi beliau masuk pada jajaran pimpinan, tapi tidak sampai kepada sebagai ketua pimpinan Muhammadiyah pusat. Nah, selanjutnya pada tahun 53 beliau terpilih sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah dalam Muktamar Muhammadiyah ke-32 di Purwokerto. Pada tahun 59, Hamka mendapat anugerah sebagai anugerah gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar di Kairo dengan penilaian, dengan pertimbangan jasa-jasanya dalam penyiaran agama Islam dengan menggunakan bahasa Melayu. Dan beliau pada tahun 77 dipilih sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Semasa posisinya Hamka mengeluarkan fatwa yang berisi penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan rancangan undang-undang perkawinan tahun 73 dan mengecam kebijakan diperbolehkannya merayakan Natal bersama umat Nasrani. Nah, itu tokoh-tokoh yang berhubungan dengan kehadiran atau keberadaan Muhammadiyah dari periode ke periode. Tentu sekali lagi presentasi ini tidak kemudian mencakup keseluruhan dari tokoh-tokoh yang ada di Muhammadiyah. Ini mungkin hanya mewakili dari periode-periode yang ada, dan saya kira paham bahwa apa yang disampaikan tidak banyak kekeliruan, banyak kekurangannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kekurangannya nanti akan disempurnakan oleh Bapak dosen kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin Bapak dosen tadi berbagi maaf sebelumnya teman kita Bapak Sugiarto akan kita presentasikan, namun beliau ada halangan karena orang tuanya masih di rumah sakit. Jadi mohon doanya dari teman-teman semua, mohon pengertiannya. Untuk Bapak Muslim juga karena beliau ada untuk memimpin sholat, katanya ini tidak bisa sampai dengan selesai. Mungkin kita lanjutkan aja untuk yang bisa hadir dan mengikuti diskusi. Halo. Ya, assalamualaikum teman-teman, masih hadir? Hadir, Bu. Hadir. Ya, itu alhamdulillah pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Gunawan. Memang harus disampaikan sama Bapak Sugiarto, tapi mohon maaf karena ada beberapa kendala. Waktu saya akan memberikan waktu untuk pertanyaan dari teman-teman. Silakan saya untuk membagi 3 pertanyaan untuk present. Bapak Muhammad Umar yang pertama, yang kedua selanjutnya. Silakan. Yang kedua Bapak Muhammad Tabrani. Hanya 3. Oke, hanya 2 orang. Ya, untuk sementara 2 orang saja. Untuk Bapak Muhammad Mukhtar, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas pemaparan materinya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, pertanyaan saya terkait dengan bagaimana sih yang belajarnya Bapak Soekarno sama Kiai Jamak Dahlan ketika dulu gitu kan, sama juga Kiai Hamka juga, itu gimana sih mereka bisa bertemunya, belajarnya gitu ya, sama seorang pendiri Muhammadiyah gitu, Kiai Jamak Dahlan. Kurang lebih seperti itu Pak, mohon penjelasannya. Ya, terima kasih. Kita mau langsung jawab aja dulu ya, satu persatu. Tadi pertanyaannya Bapak, coba maaf tadi tuh Pak Mukhtar. Pak Mukhtar, ya.
dari Pak Muhtar tadi pertanyaannya bagaimana sih Pak Soekarno bisa belajar ke Muhammadiyah dari Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan begitu ya? Iya, sama Buya Hamka juga. Itu gimana kisahnya kok bisa belajar juga sama Ahmad Dahlan dan Soekarno juga. Oh, Buya Hamka juga. Ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Ya. Ya, silakan Pak Muslim, nanti saya menambahkan. Langsung. Masih di Oke, sudah Pak, silakan. Ya. Bisa di scroll ke bagian Pak Soekarno dan Buya Hamka, Ibu Ketua, ke belakang. Ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Mukhtar yang menyampaikan pertanyaan berkaitan bagaimana belajarnya dua tokoh besar Muhammadiyah yang sekaligus juga sebagai tokoh bangsa, mulai dari Insinyur Soekarno dan Buya Hamka. Sepanjang sepengetahuan saya, di mana Insinyur Soekarno itu belajar kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu banyak berhubungan dalam pergerakan politik tentunya. Sebab pada saat itu adalah di mana pergerakan politik yang lebih mendominasi berkaitan dengan masa-masa penjajahan. Tentu persinggungan itulah yang kemudian banyak mengilhami atau kemudian mendorong Insinyur Soekarno untuk terus mendalami kaitan dengan Muhammadiyah itu. Makanya dalam poin akhir, kenapa kemudian Soekarno tertarik dengan Muhammadiyah, dan beliau langsung berguru dengan sumbernya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, karena beliau menganggap bahwa Muhammadiyah Islam yang ditampilkan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian dengan warna Muhammadiyahnya merupakan sebuah pemahaman Islam yang bersifat progresif, berkemajuan, sehingga itulah kemudian yang lebih kita kenal dengan istilah tajdid, ya, atau selalu memperbaharui disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Kemudian Buya Hamka, bisa dilanjut sama Buya Hamka, Bu Ketua. Nah, ini Buya Hamka, di mana ketokohan Profesor Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang kita kenal dengan sebutan Buya Hamka. Beliau kalau dilihat dari masa lahir 1908 dan kemudian beliau meninggal pada tahun 81, tentu belajar beliau mengenal Muhammadiyah itu terlibat dengan sentuhan-sentuhan yang diawali dari Buya Hamka di masa remaja, di mana Buya Hamka di masa remaja itu beliau seorang koresponden majalah-majalah, termasuk salah satunya adalah beliau sebagai koresponden majalah Suara Muhammadiyah di awal-awal itu. Dan dengan ketersinggungan itulah kemudian beliau tadi awalnya beliau kan belajar hanya di sekitar tempat kelahirannya di Sumatera Barat sana. Tetapi kemudian muncul sebuah keinginan besar karena melihat ada sebuah hal yang besar di luar Sumatera, yaitu terutama di Pulau Jawa, berkaitan dengan bagaimana Islam berkembang di Pulau Jawa. Maka setelah beliau kemudian pindah ke Pulau Jawa bertujuan untuk melanjutkan studinya, maka dimulailah bersentuhan dengan berbagai hal yang berhubungan dengan Muhammadiyah. Dan dari sanalah kemudian beliau mulai mengenal dan mulai aktif di Muhammadiyah,
apa namanya teh, dan beliau merupakan salah satu kader terbaik juga di Muhammadiyah. Jadi kebetulan kalau Buya Hamka ini tidak pernah bersinggungan langsung dengan apa namanya dengan pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak. Yuk. Ya, lanjut di pertanyaan kedua, mungkin tadi Bapak Tabrani ya. Oke, baik, terima kasih Bu moderator. Karena kita berbicara tentang tokoh ya, saya jadi teringat hadis Nabi gitu ya, dari Abdullah bin Umar, "Wadhkuru mahasina mu'takum." Jadi sebutkanlah hal-hal yang baik. Yang baiknya aja berarti yang kita sebutkan di sini. Nah, namun lebih jauh, selama saya baca kitab biografi, biasanya kan kalau berbicara biografi tokoh, itu biasanya para ulama menyebutkan karya tulisnya, Pak. Karya tulis para tokoh. Mungkin saya minta beberapa yang ada di sini, karya-karya mereka itu apa aja, Pak, dalam segi tulisan. Mungkin nanti bisa jadi sebagai rujukan tulisan kita juga. Itu, Pak. Mohon maaf, mungkin kalau saya lebih boleh menambahkan, mungkin karena tidak semua orang punya karya tulis ya, mungkin lebih ke nilai-nilai atau ya nilai-nilai yang bisa diturunkan, yang dia nilai-nilai yang konsep-konsep dari setiap tokoh yang bisa ditelaah oleh kita. Mungkin maksudnya itu mungkin ya. Ya kan tadi kan ini sebagai nilai jasa dari para tokoh. Mungkin saya minta itu aja sih. Ya, siap. Oke, makasih banyak Bapak Tabrani. Mohon maaf, saya mute ya. Sebentar ini di... Silakan Bapak Iin, kalau boleh menambahkan dulu, nanti saya akan melengkapi menarik benang merah dari uraian-uraian yang diberikan kepada audiens. Ya, teman-teman, Bapak Iin, Bapak Suryatna sudah kembali belum ya sama Tabang Muslim? Ya. Halo Bu. Lanjut. Ya, kedengaran Pak. Ya. Untuk Ya, konsep. Ya, sedikit aja kaitan dengan Pak Tabrani tadi, karya-karya. Kalau kita kemudian lihat dari karya-karya yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah tadi, memang tidak semuanya kemudian melahirkan karya-karya hebat dalam bentuk tulisan. Misalkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, misalnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai hari ini tidak banyak buku-buku ditemukan, baik pemikiran secara agama ataupun pemikiran secara umum ketatanegaraan. Justru beliau lebih fokus di mana pemahaman agama yang luas yang beliau miliki lebih diaktualisasikan dalam gerakan-gerakan yang tadi disebut oleh Bapak dosen kita dengan teologi al-ma'un, dengan gerakan-gerakan bersifat sosial, dakwah dan sebagainya. Jadi kita akan sangat kesulitan apabila misalkan kita akan melihat atau melacak karya-karya beliau. Kemudian kalau berhubungan dengan Buya Hamka misalnya, berbeda dengan Buya Hamka, banyak sekali karya-karya Buya Hamka yang bisa kita temukan di berbagai literatur misalnya. Salah satunya adalah yang sedikit agak sering kita baca, yang salah satu karya Buya Hamka adalah tasawuf modern misalkan. Karya-karya seperti Buya Hamka yang kemudian banyak dirujuk oleh tokoh-tokoh Muslim hari ini. Kemudian dalam dalam sastra yang dibuat dan kemudian sampai dibuat
layar lebarnya, misalnya itu kan sebuah karya-karya besar yang dibuat oleh Profesor Buya Hamka. Dan apalagi misalkan tokoh-tokoh modern yang lahir yang tadi disebut seperti Pak Amin Rais misalnya, itu banyak sekali kita temukan karya-karya besarnya yang terutama dalam kaitan dengan masalah reformasi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan kita kembalikan kepada moderator, Ibu Ketua. Silakan, Mangga. Ya, sedikit menambahkan saja kalau saya mungkin menarik benang merah dari pertanyaan teman-teman. Dari yang pertama ya, Bapak berarti Yuk. Untuk di-mute dulu sementara. Siap. Ya, menambahkan sedikit mungkin untuk Bapak Tabrani mengenai karya-karya besar. Kalau menurut saya, karya-karya besar bukan hanya sebuah tulisan, tapi konsep atau nilai-nilai yang diturunkan dari para pahlawan kita yang sampai sekarang ini masih eksis, itu adalah karya besar. Contoh ya, maaf, yang pertama adalah Nyai Walidah. Kalau menurut saya, dia seorang penggerak pertama perempuan mengenai kesetaraan perempuan, yang mana di dalam untuk perempuan, yang mana perempuan itu kalau dulu mungkin lebih tidak mempunyai kesetaraan, bahwa perempuan itu harus di bawah laki-laki, maksudnya dalam sistem gender, ada gender. Nah, di sini Nyai Walidah mengangkat bahwa perempuan itu adalah sebagai mitra yang bisa diajak untuk bekerja sama, saling melengkapi, saling membantu, bukan di bawah perintah atau di bawah perintah atau di bawah naungan laki-laki gitu maksudnya. Jadi perempuan merupakan salah satu mitra untuk suami. Nah, itu contoh hal kecil yang menurut saya konsep terbesar yang pertama dimunculkan oleh pelopor perempuan. Nah, itu konsep ternyata sampai sekarang itu eksis dan malah berkembang gitu untuk genderisasi, dan muncul pahlawan-pahlawan perempuan yang mengembangkan konsep seperti itu. Nah, itu menurut saya itu adalah karya ilmiah terbesar yang sampai sekarang masih eksis. Dan banyak lagi dari para pahlawan Muhammadiyah yang nilai-nilainya itu sampai sekarang masih berdikari gitu, masih berdiri dan kokoh dalam konsep yang sama gitu. Dengan contoh-contoh hal yang dilakukan oleh Bapak Amin Rais sebagai penggerak pembaharuan. Nah, konsep pertamanya pasti kan dia merujuk kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tetapi dia menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang pada saat itu masa reformasi. Jadi hanya yang berbeda model pergerakannya saja. Tetapi konsep-konsep besarnya seperti pergerakan mengubah amandemen, undang-undang sebagainya, itu kan merupakan nilai-nilai yang memang ada dari awal dari zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan. Cuman mungkin penyesuaian terhadap zaman yang berlaku di masa sekarang, yaitu masa reformasi. Untuk nilai-nilai Bapak Kiai Haji Mansur, Insur Soekarno, menurut saya konsep dan nilainya tidak hanya bisa kita lihat berbentuk karya, tapi konsep-konsep yang memang masih bergerak, yang masih diikuti, yang masih eksis sampai sekarang, itu adalah karya besar menurut saya. Mungkin teman-teman nanti bisa mencari literatur lain untuk nilai-nilai ataupun karya-karya besar tokoh-tokoh Muhammadiyah. Bahkan menurut saya sebenarnya ini hanya bagian kecil yang saya paparkan dan teman-teman paparkan tentang tokoh-tokoh kemuhammadiyahan, karena mungkin masih banyak lagi yang tokoh-tokoh kemuhammadiyahan yang memberikan kontribusi besar dalam Muhammadiyah, dalam perkembangan dan eksistensi Muhammadiyah sampai sekarang. Mungkin itu yang saya tambahkan. Ada pertanyaan lain mungkin atau sanggahan? Punten, berarti untuk Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau belum ada sama sekali karya tulis gitu, Bu ya? Hanya sebuah konsep pemikiran. Ya. Berarti beliau emang nggak punya sama sekali karya tulisnya, Bu ya? Karya tulis, setahu saya tidak ada karya tulis. Tapi kan dari konsep pemikiran Al-Ma'un aja itu sudah merupakan karya besar yang mereka tekankan untuk direalisasikan gitu.
Ya, maksud saya kan agak sedikit berbeda. Maksud saya kalau berbicara tentang tokoh atau biografi, biasanya kan kalau buku-buku biografi yang kutubu bahasa Arab ya, biasanya para ulama itu ketika menjelaskan para tokoh, pemikiran, dan segala macam, ada karya tulisnya, Bu. Jadi ketika saya mendengar dari awal, oh nggak ada karya tulis, gitu, nggak mau ditonjolkan, ya agak sedikit jadi pertanyaan saya sendiri. Itu aja, Bu. Ya, bisa ditambahkan. Justru itulah kemudian yang menjadi sebuah sebuah perbedaan yang menonjol antara Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai tokoh pendiri NU dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana Kiai Haji Hashim Asy'ari itu dikenal dengan berbanyaknya karya-karya beliau yang dibuat khususnya dalam dunia pesantren gitu. Nah, sementara Kiai Haji Ahmad Dahlan, kalaupun ada dan itu sekarang masih diteliti keasliannya karya beliau, karya Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu dalam tulisan paham agama menurut Muhammadiyah. Dan sampai hari ini karya beliau itulah yang paham agama menurut Muhammadiyah pada saat itu, yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan Majelis Tarjih di Muhammadiyah. Itu sampai sekarang masih diperdebatkan di kalangan akademisi karena berkaitan dengan apakah memang asli. Karena menurut teman-teman sebelah dari sana bahwa kok cenah Muhammadiyah itu sama paham agamanya dengan mereka gitu. Nah, karena mereka merujuk daripada buku yang mereka temukan itu. Nah, sementara dari pihak Muhammadiyah itu pun membantah karena memang Muhammadiyah itu bukan organisasi Dahlaniyah, gitu, tetapi sebuah organisasi yang merujuk kepada paham-paham yang kemudian paham-paham itu bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka oleh karena itulah termasuk secara pribadi memang sampai hari ini belum pernah membaca secara khusus karya-karya dalam buku-buku atau apa. Diapresiasikan oleh moderator kita bahwa betul ternyata dari buah pemikiran beliau lah yang kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran besar dan karya-karya besar diikuti oleh kader-kader Muhammadiyah yang tadi disebutkan di belakang. Mungkin seperti itu tambahannya. Oke. Agak dipersingkat ya, waktu kita sudah habis ya. Agak dipersingkat. Kasih konklusi. Di mute sebentar ya. Ya, mungkin mohon maaf untuk teman-teman, pertanyaan saya batasi saja hanya 2 pertanyaan berhubung waktu sudah menunjukkan jam 12 lebih 4 menit. Nanti saya kasih waktu untuk Bapak dosen untuk melengkapi presentasi saya. Untuk pertanyaan saya tutup ya. Silakan Bapak Pak Nur untuk melengkapi mungkin presentasi dari kelompok 2 untuk kekurangan dan baik. Ya, terima kasih. Kita sudah mendiskusikan tokoh-tokoh tadi sebagian ya, mungkin tidak bisa semuanya dibahas, selebihnya nanti silahkan cari bacaan-bacaan berkaitan dengan tokoh-tokoh tersebut. Dan mungkin waktunya sudah dikasih 1 jam tapi memang masih kurang, itu tandanya bahwa Anda semua haus ilmu ya, haus informasi. Nah, mungkin bisa nanti dibaca-baca buku-buku yang sudah Pak Nur berikan kemarin di grup itu. Nah, Pak Nur usul bahwa tokoh-tokoh itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, hal-hal yang menjadi kelebihannya mari kita jadikan sebagai inspirasi atau motivasi bagi kita untuk berbuat, bisakah kita berbuat lebih baik lagi daripada beliau-beliau itu. Kalau belum bisa ya minimal di bawahnya sedikit lah ya, di bawahnya sedikit. Artinya kita meneladani beliau. Nah, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang baik, ya tentu manusia pasti ada kekurangannya. Dan kekurangan itu adalah tugas kita untuk menyempurnakan. Oh, beliau ini kurangnya di sini ya, tugas kita untuk menyempurnakan. Begitu ya. Itu kesimpulan garis besarnya. Besok kalau kita presentasi dimohon untuk dibagi tugas. Jadi siapa presentasi tentang
sub yang mana, siapa, sub yang mana lagi. Jadi 3 orang ini kebagian presentasi semua ya. Jadi usahakan dan presentasinya singkat-singkat saja sehingga diskusinya waktunya bisa lebih panjang. Oke, baik. Tidak terasa waktunya sudah jam 12:06 dan Anda perlu sholat, istirahat, makan, dan seterusnya. Nanti masuk lagi dengan dosen yang lain ya. Terima kasih. Kita sudahi kuliah kita. Jangan lupa absen. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Silakan pemakalah menutup. Ya, pemakalah tadi udah menutup belum? Silakan ditutup. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan katsiran untuk semua teman-teman, untuk Bapak dosen yang sudah melengkapi presentasi kami hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak untuk atensinya untuk hari ini. Demikian dari saya. Sama-sama kita alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada di mana ya Pak ya? Teman-teman, mohon maaf izin untuk teman-teman yang hari ini untuk presensi sudah saya kirimkan ke Pak Nur, dan yang minggu kemarin hanya masuk 1 kali, maksudnya kemarin masuk 1 kali dan sekarang nggak masuk, itu sudah ada tandanya. Jadi mohon kalau ada teman-teman yang merasa gitu presensinya minggu kemarin masuk tapi saya tidak masukkan, nanti mohon diinfo di grup, nanti saya kirim. Nanti Mbak Ida ya, kirim di grup Mbak Ida ya, dibantu. Presensinya udah nanti sesuai dengan Zoom. Dan untuk kembali lagi di grup Zoom mata kuliah politik ekonomi syariah jam 16.30 ya teman-teman. Absensi tulisnya nggak ada ya Bu ya? Nggak ada. Kemarin berhubung JIPOM itu ternyata sedikit sekali yang mengisi, akhirnya saya punya inisiatif untuk melakukan presensi sendiri. Jadi hasil presensi sendiri nanti saya kirimkan langsung ke dosen. Ya. Jadi makanya untuk kehadiran di Zoom mohon maaf nanti. Ya, sama obatnya. Untuk diperhatikan untuk kehadiran di Zoom-nya. Gitu ya. Ada yang ditanyakan sementara? Nggak ada ya? Share absennya, Mbak. Ya, absennya akan di-share di grup sama Mbak Ida. Itu sudah presensinya. Jadi yang ada checklist 2 berarti hadir dari yang minggu kemarin dengan sekarang. Kalau yang checklistnya cuma 1 berarti dia hadir di mata kuliah yang pertama saja. Nanti kalau ada yang merasa tidak sesuai, boleh ini di grup, boleh. Ya, begitu saja ya. Nggak ada foto nih. Kenapa? Sebaiknya untuk bukti di foto, di screenshot Bu. Kemarin saya screenshot sebagai bukti. Ya, bagusnya begitu. Screenshot. Boleh, silakan kalau mau berfoto kita screenshot sama-sama. Bentar ya. Jangan dulu keluar. Ini sebenarnya kan kita 42 orang, tapi yang hadir sementara sesuai dengan presensi itu hanya 39. Jadi ada 3 orang yang tidak hadir. Saya kehilangan Bu Titi nih. Kelompok saya ini. Bu Titi di mana ya? Ya Bu, di screenshot dulu aja Bu. Ya, jadi ada 3 orang yang tidak hadir. Ibu Titi, bentar saya cek dulu. Ada 3 orang Ibu Titi dan Pak Asep Dinsin. Ada nggak ya? Pak Asep Dinsin. Ibu Titi Trijanuati dan Bapak Deni Mulyana. Hari ini ada nggak? Berarti nggak ada ya? Belum saling kenal kan Bu? Nggak, maksudnya kalau memang ada pasti pas saya sebutkan namanya pasti nyahut gitu. Oh iya. Ya berarti nggak ada ya? Berarti presensinya udah betul. Atas nama Bapak Asep Dinsin, Titi Trijanwati, dan Deni Mulyana untuk tidak ada presensinya hari ini.
Aja ya. Saya foto ya teman-teman ya. Sudah itu Bu, udah di-share di grup itu Bu, screenshotnya. Ya, terima kasih untuk men-share di grup untuk mata kuliah Al-Islam ke Muhammadiyahan. Nggak ada pertanyaan ya teman-teman ya. Sementara untuk desain alma mater, insya Allah hari ini malam saya share ya. Terbaik. Oke, siap. Oke Bu, saya izin live Bu. Nanti mungkin untuk ini bisa dibicarakan di grup saja nanti. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.